Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara dimanapun berada. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya, Rabu 13 Oktober 2021. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada hari ini dari Kitab Injil Lukas pasal 16 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-31. Untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari satukan hati, kita berdoa. Bapa di sorga, bersama-sama kami datang merendahkan hati dan hidup di hadapan-Mu pada saat ini. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus, tolonglah kami semua, agar kami mampu membaca firman-Mu dengan baik dan benar, memahaminya, dan kembali melakukannya dalam kehidupan kami setiap saat. Dengarkanlah kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Injil Lukas pasal 16 ayat 19 sampai ayat yang ke-31. Orang kaya dan Lazarus yang miskin. Firman Tuhan. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus. Badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan, anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian, matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham, dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapa Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang
mati. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang telah kita baca dan dengarkan hari ini akan kita renungkan bersama-sama dengan tema kekayaan untuk mengasihi. Lan basa Toraya nakua, unangkaran kasugiran makamase. Saudara-saudara, saat orang menanyakan, apakah kita mau menjadi orang kaya atau menjadi orang miskin? Tentu sebagian besar kita akan memilih menjadi orang kaya. Akan sulit menemukan orang yang mau memilih miskin. Tetapi ternyata kekayaan itu bukan sebuah tujuan, melainkan alat untuk menyatakan kasih. Kekayaan itu bukan untuk dinikmati seorang diri, melainkan menjadi alat untuk menyatakan kasih Allah kepada sesama yang membutuhkan. Hal serupa juga terjadi dalam kisah orang kaya dan Lazarus yang miskin dalam pembacaan kita hari ini. Orang kaya yang diberkati Tuhan, tetapi menikmati sendiri kekayaannya dan tidak sedikit pun peduli kepada sesama. Terbukti bahwa di dekat pintu rumahnya terbaring Lazarus yang sakit dan lapar. Saat kematian keduanya terjadi penghakiman dan orang kaya itu masuk ke dalam api sengsara, sedangkan Lazarus berada di pangkuan Abraham di sorga. Hal tersebut menjadi gambaran bahwa kekayaan yang diberikan Tuhan kepada orang kaya itu seharusnya dipakai untuk mengasihi orang yang membutuhkan, bukan malah dinikmati sendiri. Meskipun Lazarus miskin, tetapi dia tetap mencoba melakukan yang baik dan tidak melanggar perintah Tuhan. Itulah sebuah gambaran dari Tuhan tentang kehidupan orang kaya dan Lazarus yang miskin. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah mengasihi sesama melalui apa yang Tuhan berikan kepada kita? Ataukah kita seperti orang kaya tadi, tidak peduli kepada orang lain dan hanya sibuk dengan diri sendiri? Saudara-saudara, percayalah bahwa semua yang kita miliki, baik harta benda, pengetahuan dan hikmat, jabatan dan status sosial, semua itu dari Allah. Dan karena itu, patut dipakai untuk memancarkan kasih karunia Allah pada sesama. Amin. Marilah kita berdoa. Segala sesuatu Tuhan karuniakan dalam hidup kami. Bukan supaya kami menjauh dari Tuhan dan sesama, tetapi supaya kami dekat kepada sesama dan kepada Tuhan. Firman-Mu mengajar kami pada hari ini untuk boleh mengasihi orang lain seturut kemampuan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus menolong kami agar mampu melakukan firman-Mu. Kami berserah diri untuk kehidupan kami setiap saat. Kiranya Tuhan selalu menolong, kiranya Tuhan selalu memberkati kami semua. Ampunilah dosa kami Tuhan, dan dengarkanlah kami yang datang kepadamu di dalam nama Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian Bapak Ibu, Saudara-saudara, firman Tuhan yang telah kita dengarkan dan renungkan hari ini. Roh Kudus menolong kita untuk menjadi orang yang peduli kepada sesama dimanapun kita berada. Salam kasih, Tuhan memberkati.